dalam keadaan yang sehat dan kuat, karena dalam perkenan Tuhan kita boleh berkumpul di lembaga yang sama-sama kita cintai, SMA Negeri 1 Kendal. Untuk itu saat ini sebelum memulaikan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita menyanyi dan berdoa. Mari secara bersama-sama kita menyanyi kasih tak sekedar kata-kata semata. Kasih tak sekedar kata-kata semata, yang nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih bagaikan pelita di malam hari, yang menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh bumi engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Marilah kita syukur dan sembah kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah. Dalam perkenanan Tuhan, kami boleh berjumpa di tempat ini, di lembaga yang sama-sama kami cintai, SMA Negeri 1. Kami percaya bahwa hanya dalam kasih Tuhan sehingga kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di tempat ini. Hal yang sama pun kami bermohon Tuhan, Engkau yang akan menolong kami semua dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di pagi hari ini, agar supaya Engkau yang boleh mencurahkan hikmat bijaksana, kepandaian makrifat surgawi, agar supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Ketika Tuhan yang melayakkan kami untuk boleh belajar bersama, mengasihi dan menghasilkan perubahan dalam tema pelajaran hari ini, kiranya kami bukan hanya sekedar mengerti mendengar, akan tetapi selaku remaja Kristen kami mampu melakukan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ini kami Bapa di sorga yang bermohon dan berharap kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Di hari ini kita akan belajar dalam keterkaitan dengan mengasihi dan menghasilkan perubahan. Dan adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based learning, siswa kelas 10
memiliki kompetensi memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih dan keadilan, serta menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih dan keadilan melalui berbagai aktivitas dengan karakter religius, integritas yang tinggi, jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, responsif, proaktif pada masyarakat sekitar dimanapun pergi dan berada. Nah, di depan sini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Ya, benar Michelle. Gambar kaki yang menginjakkan di mana, Samuel? Orang-orang. Ya, benar. Seseorang yang menginjakkan kaki pada sekitar 8 sampai 10 orang-orang. Kemudian, coba perhatikan gambar yang selanjutnya. Gambar apa ini, Valencia? Betul sekali. Gambar peta. Gambar peta, apa isi yang ada di dalam sini? Militia. Iya, betul. Negara penguasa masa depan. Power country. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Gambar apa ini kira-kira? Ya, silakan. Di belakang, Thomas. Ya, ini betul Thomas. Merupakan gambar mata uang bangsa Indonesia yang dia pecahan berapa yang ada ini? Betul Monica. Ada 100.000, ada 50.000, ada 5.000, ada 20.000. Nah, dari gambar ini dalam keterkaitan dengan pembahasan kita saat ini, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Apa kira-kira menurut kalian yang dahsyat di dunia ini? Apakah kekuatan negara adidaya? Apakah kekuatan seorang penguasa? Atau apakah kekuatan seseorang yang banyak uang atau yang kaya? Saat ini 5 menit ke depan silakan kalian diskusikan dengan teman sebangkumu. Percakapkan kira-kira apa kekuatan yang paling luar biasa di dunia ini yang kamu pahami. Silakan.
15 menit telah berlalu. Karena itu disilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, kita beri tepuk tangan untuk hasil dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2, kelompoknya Valencia, silakan menyampaikan hasil. Ya, luar biasa. Apa yang boleh disampaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, karena itu dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok, ternyata kita mendapat gambaran yang luar biasa dari pemaparan masing-masing kelompok. Yang boleh dibahasakan dari apa yang boleh disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, yakni berangkat dari teks Alkitab, dan berangkat dari buku teks, di mana yang pertama menjelaskan tentang kasih yang luar biasa dari seorang ayah. Kasih yang luar biasa dari seorang ayah, James Kim, di mana dia rela untuk mengorbankan dirinya walaupun dia gagal untuk memberikan bantuan kepada istrinya dan kedua anaknya, akan tetapi niat dan semangatnya sangat baik, luar biasa, seutuhnya untuk keluarga. Ya. Kemudian yang boleh disampaikan tadi dalam kehidupan Martin Luther King, di mana dia seorang pejuang rakyat sipil Amerika Serikat yang dalam perjuangannya yakin dan memasrahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong. Dia yakin bahwa Tuhan akan bersama. Ya. Karena itu, dalam perjuangannya dia anti kekerasan. Walaupun kemudian pada akhirnya pada cerita bibliografinya bahwa ia meninggal karena dibunuh. Nah, pada bagian pun Alkitab yang merupakan tema yang sangat sentral yang boleh disampaikan masing-masing kelompok tadi. Berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, berdasarkan apa yang boleh disampaikan oleh Rasul Paulus, kasih yang tidak terbatas. Kemudian pada kitab Lukas, dalam hubungan dengan perumpamaan anak yang hilang, di sana mau menunjukkan kepada kita bahwa ayah menerima dengan terbuka, ayah menerima dengan lapang dada, walaupun kalau melihat dari kacamata manusia telah menyakiti, telah melukai, ada luka batin karena pilihan sikap yang tidak bersesuaian dengan apa yang diharapkan oleh ayah. Kalau membaca pada bagian seterusnya, melihat tanggapan dari si sulung, ternyata dia tidak nyaman dengan keadaan yang boleh dinyatakan dengan perbuatan, dengan sikap, dengan bagaimana untuk menyambut
adiknya. Ya. Dia kurang memperhatikan bahwa apa yang dia boleh terima selama ini itu merupakan model dan bentuk cinta kasih yang seutuhnya yang boleh diberikan oleh ayahnya. Tetapi dia melihat dari sudut pandang upahan. Ya. Jadi segala sesuatu ketika hendak mendapatkan perubahan, maka seharusnya itu diberikan dengan seutuhnya. Bersyukur di hari ini, dan untuk itu saat ini kita akan membuat kesimpulan dalam hubungan dengan materi ini. Dimulai dari kelompok 2. Silakan Mas Sanda, perwakilan dari kelompok Mas Sanda, untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini, hasil materi kita hari ini. Iya. Kemudian kelompoknya Mailangkan, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dalam keterkaitan dengan materi ini. Ya. Dan karena itu, sebagai tambahan untuk kesimpulan di hari ini, bahwa marilah kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, bukan hanya menjadi seseorang yang mengakui bahwa saya mengimani Yesus Kristus tanpa melakukan, tanpa mencontohkan, tanpa menteladankan Kristus sebagai sumber hidup yang sejati. Ketika kita melihat secara bersama bahwa ketika Tuhan berinisiatif, ya kan? Ketika Tuhan berinisiatif memberikan keselamatan bagi kita lewat pengorbanannya di kayu salib, itu merupakan sesuatu pengorbanan yang tanpa syarat. Tuhan berikan seutuhnya. Tuhan berikan apa adanya kepada kita, walaupun kita sebagai manusia yang berdosa. Akan tetapi Tuhan memberikan dengan tulus, tanpa syarat. Karena itu, kita selaku orang Kristen harus merespons dengan seperti apa untuk menyatakan kasih kepada sesama, untuk menyatakan kebaikan kepada sesama, untuk mendatangkan pertobatan, untuk mendapatkan dan mendatangkan perubahan bagi orang lain, bukan hanya bagi diri sendiri, akan tetapi bagi juga orang lain. Ya. Ketika Tuhan kita yang boleh mengorbankan dirinya lewat Yohanes 3 ayat 16, berarti hal pun yang sama yang harus kita lakukan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita, kemudian pada bagian pemahaman ini orang terjebak pada pemahaman yang keliru, berpikir bahwa boleh petek kan Tuhan menyediakan tempat di atas sana. Jadi ketika masih di dunia, ketika masih berada di dunia, boleh berbuat, boleh berlaku sesuai dengan orang kemauan, berfoya-foya, hidup sebebas-bebasnya sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Akan tetapi jangan pernah terkungkung atau berada pada pemahaman stigma yang keliru. Kapan kita berlaku dalam hubungan dengan cinta kasih kepada sesama? Ya, setiap saat, bukan nanti mau ulang tahun, bukan nanti kapan, akan tetapi jika hari ini masih
itu kebencian dan api permusuhan, marilah saat ini dengan cinta yang seutuhnya, Tuhan sebagai sumbernya, orang sama-sama menyatakan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selalu terus, orang percaya bahwa Allah yang setia, yang akan bersama-sama dengan kita, yang beserta Tuhan yang akan menolong hari ini dan sampai selama-lamanya ketika kita meletakkan dasar dan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, saat ini untuk pekerjaan rumah, jadi masing-masing akan membuat clipping. Masing-masing akan membuat clipping, dan di dalam clipping itu akan dimuat tokoh-tokoh dunia yang dikenal sebagai pelopor cinta kasih, ya. Sebagai pelopor cinta kasih, kemudian nilai-nilai kesetiaan, kasih dan keadilan, juga tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan dirinya dalam kesetiaan. Tentunya yang pertama yakni figur yang sejati dan seutuhnya, yakni Yesus Kristus. Kemudian tokoh-tokoh yang lain. Jadi masing-masing membuat clipping dan nantinya itu akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pelajaran hari ini telah selesai. Tuhan memberkati, dan ketika kita membuka dengan doa, maka kita mengakhiri proses belajar mengajar hari ini dengan doa. Dan untuk hari ini Ibu pun yang akan mengambil alih bagian untuk doa kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan pemelihara hidup, Tuhan yang begitu mencintai dan mengasihi kami, yang memberikan kami cinta tanpa syarat. Tuhan, dengan apa adanya dalam kuasa-Mu, boleh menolong kami di dalam proses belajar dan mengajar. Kiranya ketika kami sudah boleh bersama duduk membahas, mendiskusikan dalam tema mengasihi dan menghasilkan perubahan, kami dibekali, kami dapat berlaku dan dapat berbuat dalam kelanjutan kehidupan kami yang Tuhan boleh perkenankan kepada kami. Kiranya Tuhan yang akan menjadi sandaran, topangan, sumber teladan, dan contoh bagi kami semua, untuk kami dapat merespons itu semua dengan menyatakan kasih kepada sesama kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami percaya Tuhan, dalam keotoritasan Allah kami dapat berlaku dalam pertolongan Tuhan semata. Ini kami ya Bapa di sorga, yang bermohon dan berharap kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Pelajaran hari ini telah